Oke, baik Pak Lagi. Mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, jenengan peserta kedua nggih Pak. Ya, Baik, Bu. untuk ini file modul ajar sampun disiapkan Pak. Sudah, Nanti Bu. biar bisa nggih baik-baik. Mungkin jenengan saged ini dulu Pak, apa namanya? Share screen ngaten modul ajar. Ya, Monggo Bu. mau yang satu, yang dua boleh atau modul proyek boleh. Jenengan memilih mawon mau yang mana? Ya, Bu. Nggih, monggo. Dibuka dulu filenya baru share screen. Ya, modul aja. Oke, dibuka dulu filenya. Soal KPD ya. Oke, Tampilan. Sebentar, Bu. Ini kok oke, monggo, monggo. belum. Modul ajar satu. Ya, ini. Kaget di ini. Takut, Bu. Tapi nanti ini masih kebanyakan kayak file gitu. Oke, dibuka dulu yang modul ajar satu atau dua boleh. Ya, kok enggak? Kok bisanya ini? Sebentar, Bu. Oh. Nah, ini Oh, sudah kelihatan. ini instrumen PTK, Pak. Oh, ini sampun-sampun ya. Oke, modul Iya, ajar ya. Jenengan iya. IPAS, nggih? Iya, Bu. Oke, baik. Jenengan ngajar kelas 4. Kelas 4, Bu. Oke, coba. Baik, Pak Maufid, kita mulai, nggih. Iya, Bu. Jenengan mungkin bisa mempraktekkan gitu, nggih. Iya, Bu. Mengajar ke siswa kelas 4 untuk materinya itu kaitannya dengan apa materinya ini? Ini materinya Wujud zat, zat, nggih. wujud zat dan pembelajarannya. Oke, silahkan kalau jenengan mulai dari apersepsi, misalkan apa, inti ngaten nggih, bisa di apa coba dipraktekkan. Nanti kalau misalkan dirasa cukup nanti akan saya stop. Monggo Pak Maufid dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nah, anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bertemu lagi dengan Pak Mufid ya di pembelajaran IPAS pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita semua dijadikan oleh Allah orang yang solihah dan bermanfaat. Untuk memimpin doa seperti biasa ketua kelas silahkan dipimpin doa. Terima kasih. Anak-anak sekalian, saya absen satu persatu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Ahmad Afifuddin. Ya, Alhamdulillah pagi hari ini semuanya masuk, tidak ada yang tidak berangkat. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mengenali tentang materi atau zat dan sifat-sifatnya. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kita semangat ya. Oke? Garuda Pancasila. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan anak soleh. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Selesai. Oke, anak-anak sekalian, kita akan sampai pada materi kita yaitu wujud zat dan karakteristiknya atau sifat-sifatnya. Anak-anak sekalian, Bapak Guru membawa apa ini namanya? Nah, ini adalah buku ya, buku tulis. Oh iya, pintar.
Hmm, Kemudian Bapak membawa apa ini anak-anak? Oh, ini ya. Ini botol minuman. Di dalamnya ada apa, Pak, anak-anak? Air, ya. Ada air ya. Kalau ini Bapak membawa apa? Pensil. Nah, yang ini anak-anak pasti tahu apa ini ya? Balon. Bapak tiup ya. Nah, ada apanya anak-anak? Guys. Ya, sebelum memulai pembelajaran Bapak mau cerita anak-anak semua. Kemarin Bapak melihat ada orang di pinggir jalan itu jualan bensin. Kemudian dia kayaknya tidak tahu itu wujud zat padat atau gas atau cair. Dia dibolak-balik, akhirnya tumpah air itu. Kemudian Bapak juga pernah melihat kejadian bahwa ibu-ibu masak mie pakai minyak goreng itu. Minyak goreng itu kan wujud cair ya. Dia membeli di plastik, ternyata plastiknya oleh anaknya itu dicocol pakai jarum sehingga keluar minyak air itu. Nah, dari cerita tersebut itu karena kedua orang tersebut tidak tahu karakteristik atau sifat-sifat wujud zat, sehingga dia tidak bisa memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak semua tahu bagaimana sifat-sifat atau ciri-ciri daripada wujud zat yang akan kita pelajari anak-anak semua, sehingga anak-anak bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya? Oke. Mari kita lihat video pembelajaran yang akan Bapak setelkan pada pertemuan ini. Bagaimana anak-anak dengan video pembelajaran tadi? Apakah anak-anak sudah bisa melihatnya? Iya, sudah bisa mendengarnya? Oke. Mari kita diskusikan ya sebelum nanti ada tugas kelompok bersama-sama. Yang pertama, Bapak ingin mendiskusikan tentang wujud zat. Nah, wujud zat itu ada berapa anak-anak? Tadi sesuai pembelajaran tadi. Ada, oh iya, 3, pintar sekali. Wujud zat itu ada 3 ya anak-anak. Apa saja? Zat padat, zat cair, sama zat gas. Oke. Lanjut, Bu. Iya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kemudian Bapak ingin meminta anak-anak untuk menyebutkan contoh-contoh zat padat yang ada di sekitar lingkungan sekolahan kita. Coba sebutkan. Ayo, Ahmad Afifuddin. Oh ya, pintar. Meja. Lemari. Ya, pintar. Bagus. Ternyata anak-anak bisa menyebutkan satu persatu wujud gas. Wujud zat padat. Sekarang dari benda-benda yang disebutkan tadi, apakah anak-anak sudah tahu sifat-sifat daripada zat padat itu? Yang pertama, bentuk dan volume zat padat itu tetap ya anak-anak, tidak berubah-ubah. Bapak bawa contoh ini. Contoh ini ya. Ini adalah batu. Batu itu kalau diletakkan di wadah ini, dia tetap bentuknya tidak berubah. Kemudian dia ditaruh di ini ya, gelas, masih tetap batu karena bentuknya tetap meskipun wadahnya nanti berubah-ubah. Ya, volumenya juga tetap. Nah, ini adalah contoh-contoh zat padat yang punya sifat bentuk dan volumenya tetap. Kemudian dia memiliki bentuk dan ruang. Nah, zat padat ini memang dapat berubah-ubah anak-anakku semua, tapi apabila ada sesuatu perlakuan tertentu, misalkan dia dipotong atau dipanaskan, misalkan bentuk padat itu adalah kertas, kemudian kertas ini kita potong, maka dia bisa berubah bentuknya karena ada perlakuan tertentu. Tapi kalau tidak ada perlakuan maka tidak berubah. Kemudian
lanjut kita zat cair ya anakku. Nah, ini adalah zat cair. Contoh-contohnya ada yang bisa menyebutkan contoh zat cair? Iya, air, es, sirup, oli, semuanya adalah contoh zat cair. Nah, ini ada di sekitar lingkungan kita. Lalu apa sih ciri-ciri zat cair itu anak-anakku? Yang pertama bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Coba lihat ini anakku. Ini adalah contoh zat cair yang ada di dalam botol. Bentuknya seperti botol. Coba kita lakukan demonstrasi, misalkan kita taruh zat cair itu di gelas. Apa yang terjadi anak-anak? Bentuknya zat cair itu seperti gelas yang ditempatinya. Kemudian permukaannya datar. Nah, permukaannya Anda anak-anak bisa lihat permukaannya itu datar. Permukaannya itu datar ya, tidak benjol-benjol ya. Itu adalah sifat daripada zat cair. Sudah bisa dipahami ya anak-anak. Kemudian apalagi meresap. Zat cair itu bisa meresap melalui celah-celah kecil. Coba kita praktekkan. Ini ada wadah, di sini ada kacangnya. Nah, coba kalau air itu kita masukkan di dalam wadah di dalam kacang itu, bisa nggak masuk? Oh, ternyata airnya bisa masuk. Sehingga air bisa menempati celah-celah kecil. Begitu. Itu adalah sifat daripada zat cair anak-anak. Dan dia bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Misalkan air terjun. Maka air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi kepada tempat yang lebih rendah. Yang terakhir, air itu dapat melarutkan zat anak-anak. Maksud contohnya seperti yang Bapak bawa ini. Bawa apa anak-anak? Teh ya. Di dalam teh ini tadinya airnya putih. Nah, kemudian Bapak kasih teh sama gula. Kemudian Bapak aduk, akhirnya teh dan gulanya larut menjadi seperti ini. Ini salah satu ciri daripada zat cair yang bisa melarutkan zat. Kemudian masih ada satu lagi anak-anak, yaitu zat padat. Ciri daripada zat gas. Coba sebutkan contoh-contoh zat gas yang ada di sekitar lingkungan anak-anak semua. Iya, udara, pintar. Apalagi? Oksigen. Iya, Rahimah, coba apa? Asap. Apalagi? Angin. Oh iya, macam-macamnya. Bisa dilihat tidak kalau udara? Tidak bisa dilihat. Nah, tapi bentuknya bagaimana? Tidak tahu. Untuk mengetahuinya, coba ini Bapak bawa apa? Balon ya. Balon itu Bapak tiup. Di dalam balon ini ada zat gasnya. Ya, zat gas di dalam balon ini maka sesuai dengan apa yang ditempatinya. Coba Bapak bisa keluarkan gasnya. Nah, gasnya keluar anak-anak, tapi anak-anak tidak bisa melihat. Nah, maka ciri-ciri daripada zat gas itu dia tidak bisa terlihat, tapi memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan apanya, sesuai dengan apa yang ditempatinya. Volumenya juga bisa berubah-ubah. Nah, itu zat gas, zat cair, dan zat gas sudah Bapak terangkan. Sekarang anak-anakku semua, Bapak ingin membentuk setiap kelompok, membuat kelompok masing-masing 5 anak ya. Nanti Bapak akan kasih lembar LKPD, anak-anak nanti di situ mengisi, mengklasifikasikan yang mana contoh dari wujud zat padat, yang mana yang cair, dan mana yang gas. Berkelompok ya. Nah, ini LKPD-nya anak-anak. Oke, waktunya selesai 10 menit. Anak-anak nanti maju satu persatu untuk mendemonstrasikan hasilnya. Yang kelompok yang lain mencoba mendengarkan dan kemudian mengomentari ya. Kelompok pertama yang maju dulu kelompoknya daripada Siti Aimah. Silahkan maju perwakilan. Iya, bagus sekali penampilan dari kelompok yang terakhir. Oke, anak-anakku sekalian,
selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak tentang materi wujud zat padat, cair, gas, dan karakteristiknya. Bagaimana anak-anak dari pembelajaran yang tadi kita bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak? Iya, wujud zat itu ada 3. Yang pertama tadi apa anak-anak? Padat, cair dulu ya, cair, kemudian apa? Gas. Nah, ciri-ciri dari padat apa anak-anak tadi? Kita simpulkan? Iya, betul. Ciri-ciri daripada cair? Iya, betul. Kemudian ciri-ciri daripada zat gas? Nah, ternyata anak-anakku semua bisa membedakan karakteristik daripada wujud zat itu. Alhamdulillah, kita telah simpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak bisa tahu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang perbedaan perubahan wujud zat ya untuk di pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa bermanfaat. Satu pesan Pak Guru, jangan lupa di rumah untuk selalu rajin sholat, kemudian membantu orang tua. Oke ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mofi, terima kasih sudah mempraktekkan mengajar dengan sangat baik. Pak Mufid, yang ingin saya tanyakan, kemarin kan Bapak mungkin pas menyusun modul ajar itu menyusun TP dan ATP nggih, Pak? Iya, Bu. Tujuan pembelajaran sama alur ya, alur tujuan pembelajaran. Kalau menurut jenengan, Pak, tujuan pembelajaran sama ATP itu seperti apa sih, Pak? Tujuan kalau secara singkatnya itu mungkin begini Bu, kalau di kurikulum 2013 itu KIKD itu Bu, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau di kurikulum yang Merdeka ini, kalau tujuan pembelajaran itu kayak apa ya, kompetensi intinya itu. Kemudian dijabarkan dalam bentuk kalau di kurikulum 2013 itu kan ada KD indikator, CP itu sama dengan KD. KD, ya. Kalau namanya apa namanya sekarang Kurtilas itu yang TP itu sama dengan indikator. Indikator, ya betul. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu guru mau menyusun ini, kalau CP kan sudah ditentukan gitu ya, nanti CP kan bisa dilihat sudah ada ini ya, sudah ditentukan. Kalau Bapak Ibu guru mau membuat TP atau indikator gitu, kira-kira hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh guru ketika mau menyusun TP tujuan pembelajaran atau indikator? Kayak diperhatikan kayak apa ya? Anak bisa mengenali misalkan, anak bisa membedakan, anak bisa mendeskripsikan. Baik. Itu namanya apa ya? C1 sampai C6 itulah maksudnya. Nah, itu kan anak bisa mengenali, anak bisa membedakan. Nah, itu namanya kira-kira apa? Kalau apa? Hah? Anak bisa mengenali, anak bisa membedakan, anak bisa menjelaskan, anak bisa memahami. Itu namanya apa? Ya apa ya? Yang kayak di taksonomi belum itu ya Bu. Taksonomi belum, itu harus memperhatikan kata kerja operasional, namanya KKO. KKO. Jadi nanti Pak Mufid kalau misalkan menyusun suatu modul ajar, nanti untuk bagian TP, tujuan pembelajaran, atau yang ketika kurikulum 2013 itu namanya adalah indikator, berarti nanti harus dilihat dulu bagaimana kata kerja operasionalnya, level taksonominya C berapa nih? Nah, harus dilihat. Karena apa? Di tujuan pembelajaran itu, kenapa harus memperhatikan KKO, kata kerja operasional, atau indikator, ini yang menjadi dasar nanti ketika Bapak Ibu Guru mau menyusun asesmen. Gitu kan? Ya, Misalnya
C pertama, level taksonomi sekarang. Level taksonomi masih ingat? Ada C berapa saja? C1 sampai C1 tuh, C1 sampai C6, nggih. C6, Bu. C1 tuh apa, Ya. Pak? C1 itu kayak apa ya? Memahami, kayak apa? Memahami. Memahami apa? C, C memahami itu C1 apa C2? Lupa, Bu. C1 itu mengingat, mengingat, atau C1 itu kalau kata taksonomi Bloom itu C1 mengingat kembali atau merecall kembali. Misalkan si anak bisa menyebutkan kembali itu namanya levelnya C1. C2 itu apa? C2 itu baru memahami. C3 itu apa? Baru menerapkan atau mengaplikasikan. C4 apa? C4 itu menganalisis. C5 apa? C5 itu mengevaluasi. C6 apa? C6 itu adalah mencipta atau mengcreate. Kreasi. Nah, Kreasi. yang mengkreasi. Nah, betul. Nah, Bapak Ibu guru harus memperhatikan itu dalam menyusun TP. Nah, nanti ATP, nanti kan ada TP, ada ATP. Sama nanti Bapak Ibu guru ketika menyusun asesmen. Berarti kalau Ngacu. C1 itu kan tadi mengatakan apa itu pemahaman. Mengingat C1. Mengingat itu kalau Mengingat. Kalau bisa diartikan Mengingat itu ini, Pak. Pengetahuan bisa nggak, Bu? Kalau Kan sekarang ada yang itu menyebut. pengetahuan tuh ini Pak, pengetahuan itu dulu yang taksonomi Bloom yang sebelum revisi. Tapi kalau yang setelah revisi itu sekarang C pertama adalah mengingat, menggunakan kata kerja kalau sekarang. Berarti saya Kalau dulu tuh jadul. Si acuannya dulu. kalau yang dulu taksonomi Bloom sebelum revisi itu namanya pengetahuan, pemahaman, gitu ya, penerapan. Itu kan seolah-olah kan kata benda yang siswanya pasif. Yeah. Nah, kalau yang sudah revisi itu yang sekarang itu ada mengingat, yang mengingat siapa? Siswa. Kemudian yang C2 memahami, yang memahami siapa? Siswa. Kan kelihatan aktifnya. Kata kerja kan melakukan, ngaten. Terus kalau dulu tuh pengetahuan, pemahaman, penerapan, pasif. Kalau sekarang itu setelah revisi itu kata kerja. Mengingat, memahami, mengaplikasikan atau menerapkan, C4 menganalisis, mengevaluasi. Kan saya kadang suka bingung karena taksonomi belum itu yang dipakai itu yang mana kok berubah? Yang edisi revisi, Pak. Yang edisi revisi yang kata kerja yaitu mengingat, memahami, ingatan. Kalau yang pengetahuan itu sudah lama sekali direvisi, sudah lama karena itu pasif, nggih. Jadi kalau yang sekarang menggunakan kata kerja bukan kata benda. Ngaten nggih, Pak Mufid. Kemudian berikutnya Bapak menyusun PTK-nya, Pak. Saged di share screen ke saya PTK. Ya, sebentar. PTK. Sebentar, Bu. Nggih, monggo. Share screen. Oke, PTK. Oke, baik. PTK-nya upaya meningkatkan apa Pak judulnya? Upaya meningkatkan hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar materi wujud zat dan perubahannya melalui metode demonstrasi. Oke. Siswa kelas 4 MI Salafiyah Menjangan, Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Oke, baik. Nanti kalau membuat judul PTK tidak perlu panjang-panjang, nanti saged di apa namanya? Saged di ini yang terutama yang harus ada di judul itu kata kunci mawon. Iya, gitu nggih. Nanti nama sekolah boleh masuk gitu ya. Kemudian baik, terus ininya Pak tujuannya apa? Kenapa Pak Mufid mengangkat tema ini? Ada masalah apa? Ya, karena ada masalah di minat siswa itu
minat siswa rendah di pembelajaran yang saya belajarkan ketika kita membelajarkan pakai metode demonstrasi, metode yang monoton. Ketika hasil belajar siswa itu rendah ketika kita membelajarkan pembelajaran IPA yang materinya wujud zat, gas, terutama kan gas Bu itu masih abstrak. Maka ditemukan masalah bahwa minat hasil belajar siswa itu rendah karena guru itu mengajarnya dengan metode yang tradisional atau yang konvensional, kurang menyenangkan, monoton gitu, atau abstrak, ceramah. Maka saya mencoba untuk menggunakan metode demonstrasi karena menurut saya dari metode demonstrasi dengan siswa itu mengamati langsung, melihat, bisa menyentuh, kemudian mempraktekkan kayak eksperimen, mempraktekkan, nanti mendemonstrasikan. Di situ mudah-mudahan ada perubahan di dalam hasil belajar siswa karena sudah tidak abstrak bagi siswa bagaimana wujud benda yang bentuknya padat, bagaimana yang bentuknya cair. Kalau cair itu kan sifatnya kan bisa tumpah dan sebagainya. Kalau kita menerangkan secara abstrak atau ceramah mungkin kurang. Nah, di situ penyebab memakai metode demonstrasi itu. Oke, baik. Berarti itu sebuah solusi ya. Ingin mengkonkretkan materi-materi IPA yang masih sifatnya abstrak ngaten nggih tujuannya nggih. Oke, baik. Terima kasih Pak Mufid. Oke, lihat lagi Pak ke bawah, saya mau lihat tujuannya, kemudian mau lihat siklus-siklusnya. Nah, nanti Pak yang di latar belakang. Nah, nanti di latar belakang. Yang ada poin 1 2 3 itu jangan dibikin poin 1 2 3. Oh, iya, Bu. Oke, jadi dibentuknya paragraf mawon. Nah, gitu itu di latar belakang. Itu kan menunjukkan ini ya apa namanya permasalahan toh yang terjadi. Nah, dibikin paragraf saja, dibikin paragraf dan nanti bisa didukung oleh penelitian-penelitian orang lain, ngaten. Biar lebih kuat ininya apa namanya risetnya atau PTK-nya punya Pak Mufid ini. Ngaten nggih? Saya sambil catat Bu ya, apa masukan-masukan Ibu barangkali nanti kan saya bisa buat perbaikan. Saya. Oke, laras monggo. Kemudian turun lagi Pak, saya mau lihat lagi. Oke. Terus, nah ini rumusan masalah, tujuan, bagaimanakah metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPAS mungkin gitu ya, IPA apa IPAS? Ya, IPAS. Nah, hasil belajar IPAS materi wujud zat. Ngaten nggih dimasukkan IPAS-nya. Oke. Kemudian sama nanti di judul juga saged dimasukkan gitu ya IPAS-nya. Oke. Kemudian yang ini tujuan penelitian sinkronkan dengan rumusan masalah. Oke, meningkatkan hasil belajar IPAS nanti, Ge. Oke. Kemudian di ini lagi, Pak. Manfaat bagi peneliti, bagi siswa, bagi sekolah, oke. Kemudian next. Nah, itu hasil belajar, pengertian hasil belajar, kerangka teorinya. Ini kan hasil belajar itu sebetulnya kan kompleks, Ge. Hasil belajar itu kan ada hasil belajar apa namanya? Kognitif, afektif, psikomotorik, ngaten, Ge. Iya, Bu. Nah, ini padahal yang mau dilihat sama jenengan itu hanya ini nggih, hanya apa yang kognitif saja nggih, pengetahuan saja nggih. Iya. Nah, itu nanti monggo saged saged disampaikan bisa di latar belakang atau ini bahwa yang butuh misalkan apa namanya ditingkatkan itu adalah hasil belajar yang pengetahuan. Nggih, difokuskan. Seperti pembatasan masalah lebih fokus. Nggih, leres. Batasan masalah nggih leres, Pak. Karena kalau hasil belajar saja berarti kan itu kan kompleks, nggih. Masih umum ya, masih luas ya. Iya. Masih luas, nggih. Hasil belajar itu kan luas gitu kan. Ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan, ngaten. Kemudian turun lagi, Pak.
Nah, ini faktor-faktor monggo nanti yang metodologi Pak, Metopen. Ini ya, Bu. Oke, yang metodologi metodologi Pak, Metopennya, yang PTK-nya yang apa Ya, namanya? yang Di bab 3, oke. ya, Metopen. Oke. Nah, ini ya, jadi nanti model penelitiannya Kemis, Miktagat, oke. Siklusnya, siklus pertama apa Pak yang dilakukan? Menyusun tes awal, Bu. Oke, Memberikan tes awal. Kemudian oke. memeriksa tes awal dan menganalisis itu. Oke, kan mau menggunakan metode demonstrasi. Siklus pertama tuh menggunakan metode apa? Ceramah. Tidak Ceramah. ceramah Oke. dulu. Menggunakan ceramah, kemudian nanti Tanpa demonstrasi. kalau belum meningkat berarti langsung menggunakan demonstrasi. Ngaten nggih? Ya. Nah, nggih. Oke. Eh, terus nanti di berapa siklus rencana, Pak? Paling 2, Bu. Oh, 2 nggih. Berarti sudah ada perubahan baru nanti sama Pak Mufid di stop gitu nggih. Ya. Idealnya penelitian PTK itu adalah memperbaiki kelas yang belum baik karena kan PTK penelitian yang basisnya adalah riset kelas ya. Oke, seharusnya memang kita menentukan siklus kedua mau pakai apa itu berdasarkan refleksi yang pertama kan. Idealnya kan begitu nggak? Ya. Jadi nanti siklus pertama seperti apa? Oh, belum meningkat, baru nanti refleksi, baru menggunakan ini. Tidak bisa direncanakan lebih awal kan begitu nggak? Idealnya kalau riset PTK yang sesungguhnya. Oke, baik. Kemudian instrumennya Instrumen. apa saja? Ya. Oh, oke. Berarti sama kayak Bu Siti. Catatan sedikit, Pak. Dilihat teknik pengumpulan data, Pak. Teknik pengumpulan data. Nah, stop. Oke, stop. Nah, ini teknik pengumpulan data. Ada teknik pengumpulan data, ada instrumen pengumpul data. Oh, iya. Oke. Kalau teknik itu caranya. Nah, contohnya begini. Ketika Pak Mufid mau tahu aktivitas siswa atau proses pembelajaran siswa, teknik pengumpulannya dengan cara apa toh? Gitu kan? Nah, dengan cara apa toh? Oh, dengan cara ini, misalkan apa? Dengan cara misalkan pengamatan, itu tekniknya. Ya. Kalau instrumen itu adalah alatnya. Paham nggih? Pengamatan berarti ya? Berarti lembar pengamatan. Ngaten, Jadi teknik pengumpulan data adalah caranya, sedangkan instrumen itu adalah alatnya untuk mengukur. Ngaten. Nah, di sini belum ada instrumennya, baru teknik pengumpulan data. Harusnya teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Jadi teknik itu adalah caranya, kalau instrumen adalah alatnya. Nah, ini adalah instrumennya. Nah, yang ini. Nah, berarti nanti ditambahkan mawon, teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan. Oh, jadi satu berarti Bu sebelum daftar pustaka. Jadi satu mawon. Ini kan kalau ini kan instrumennya ya yang sudah jadi. Nah, berarti itu sebelum daftar pustaka, Bun. Nah, ini sebelum ini Pak, sebelum penyusunan instrumen PTK itu di bawah. Nah, sebelum daftar pustaka di sini, ini kan ada teknik pengumpulan data. Nanti yang F ditambahkan instrumen pengumpulan data. Oh ya, berarti di sini ya. Oh, saya kira setelah daftar pustaka. Enggak, karena teknik itu caranya, teknik pengumpulan data caranya, sedangkan instrumen itu adalah alatnya. Ngaten. Jadi nanti instrumennya apa? Kalau Pak ngikutin yang ini Pak, ngikutin yang teknik. Coba Pak yang teknik tadi Pak. Yang teknik coba Pak diperlihatkan lagi yang teknik. Nah, ini. Berarti nanti ini nanti instrumennya. Nah, nanti teknik pengumpulan data menggunakan ini teknik angket. Instrumennya apa? Lembar angket. Kemudian ini teknik pengumpulan data wawancara. Instrumennya apa? Berupa lembar wawancara. Kemudian observasi berarti nanti lembar observasi. Sambil dijelaskan nanti lembar angket itu isinya berupa apa bla 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 gitu. Nanti lebih didetailkan. Nah, yang bawah itu baru nanti instrumennya.
Yang setelah daftar pustaka tadi. Iya, Ngaten. Karena kalau tekniknya saja tidak ada instrumennya kan lucu, hanya hanya caranya saja instrumennya tidak ada. iya, iya, Ngaten Bu. nggih. Iya. Nggih, itu catatan dari saya sedikit mungkin masukan. Nggih. Baik Pak Mufid matur nuwun, ini saged di stop share. Iya. Yang apa, Bu? Saged di stop share dulu ini Oh iya, yang Bu. Oke, baik sedikit Pak tentang teori belajar Pak. Masih ingat teori belajar? Ya, Pak. Teori belajar Ada apa saja? Nggih. yang behavioristik apa itu ya? Ya, apa itu? Behavioristik kognitivisme itu ya, Bu ya? Hah? Nggih, apa Sama itu? humanistik itu ya. Ya, oke. Apa Kalau saja bedanya apa behavioristik itu? kalau setahu saya itu kan uh, teknik belajar yang apa ya, yang terjadi perubahan tingkah laku siswa gitu, kayak gitu semacam itu. Oke. Tingkah laku siswa kalau saya yang saya ingat begitu. Tapi Oh, itu. kayak lebih menghafal apa ya, menghafal Mm-mm. pencarian, kalau nggak bisa nanti ada punishment, kalau bisa nanti Mm-mm. dikasih reward, kayak begitu mungkin kira-kira. Kalau konstruktivisme apa teori belajar Kalau konstruktivisme? oh ya, itu konstruktivisme itu saya belum sampai berarti atau humanistik, konstruktivisme itu kan pengetahuan yang apa ya, mengkonstruksikan hasil, memang bahwa pengetahuan itu hasil dari konstruksi manusia itu sendirilah. Kayak Berarti kan bahwa manusia itu sudah punya konstruksi pengetahuan ya, gitu ya. nah, Nah, siswa juga sama, siswa kita itu sudah punya konstruksi di sini tuh. Nah, makanya tugas Bapak Ibu guru adalah untuk membimbing gitu kan, untuk mengarahkan potensi-potensi yang sudah ada di siswa. Jadi makanya tidak ada anak yang bodoh itu tidak ya ada. betul. Semua anak itu adalah unik gitu. Karena apa? Dia sudah punya konstruksi kok di sini tuh. Cuma tugas kita sebagai pendidik adalah untuk membimbing, untuk mengarahkan. Memantiknya. Terjadinya miskonsepsi itu kadang bisa kesalahan satu dari guru, bisa dari sumber belajar, bisa dari lingkungan. Nah, makanya anak suka terjadi miskonsepsi. Jadi sekali lagi tidak ada anak yang bodoh, tapi semua anak itu adalah unik. Ngaten nggih? Saya Nggih. pernah lihat film Indianya itu, kayak Nggih. yang Amir Khan itu kan film pendidikan itu kayak judulnya Tari Zameen Par, itu kan di sekolahan itu anak itu kan secara kognitif tidak pintar, tapi dia dibully terus oleh teman-temannya, kemudian dibodoh-bodohkan oleh gurunya, kemudian Nggih. sampai di rumah dibodohkan oleh bapaknya, sehingga mengalami Nah itu, hancur itu, Bu, apanya. nggih, leres. Itu yang keliru. Makanya kita sebagai pendidik itu nggih, harapan saya itu dengan PPG ini merubah passion guru tuh itu. Eh kita kadang-kadang saya suka menemukan ya beberapa guru, apalagi Bapak Ibu guru di sekolah dasar gitu ya, yaitu terlalu istilahnya menekan pada anaknya, maksudnya mungkin supaya anaknya berubah, justru dengan perilaku kita, dengan lisan kita itu bukan anak berubah, bukan anak malah malah segan sama kita, justru anak akan berontak sama kita. Sebetulnya itu kesalahan tuh ada pada orang dewasanya, gitu ya. Karena sekali lagi kalau kita mau melihat secara teori, ngaten nggih, bahwa ya peserta didik itu adalah seorang manusia yang sedang ingin mengembangkan potensinya. Nah, sedangkan kita orang dewasa yang sudah berkembang potensinya, anak itu kan belum berkembang. Itu sebuah proses. Nah, itu tugas kita bersama, Pak Mufid, apalagi dengan kondisi saat ini, melihat bagaimana jangan dulu akademik lah ke anak. Bagaimana attitude anak yang sudah mulai luntur gitu nggih. Bagaimana seorang siswa yang sudah tidak menghormati gurunya. Sebetulnya itu kenapa anak tidak menghormati gurunya? Sebetulnya dari guru itu sendiri kalau saya melihat. Coba kita sebagai guru kita bersahabat dengan mereka gitu ya, ketika ada masalah atau apapun kita mencoba berkomunikasi secara pelan dengan anak. Saya kira anak secara otomatis akan hormat sama kita gitu. Kadang kita ke anak terlalu apa ya? Maksudnya adalah mungkin baik gitu ya, tapi kan ada di Al-Qur'an itu kan idfa billati ya ahsan gitu nggih. Sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang tidak baik
hasilnya akan tidak baik. Gitu nggih. Tapi sesuatu yang tidak baik kalau kita sampaikan dengan cara yang baik, hasilnya akan baik. Nah, kita perlu bercerminlah gitu ya, kita sebagai seorang pendidik begitu, jangan dulu menjustifikasi kesalahan anak. Kadang kesalahan itu kadang dari orang dewasa sendiri gitu ya, yang tidak bisa sabar gitu kan, yang tidak bisa mengendalikan gitu, nggih. Seperti itu mungkin Pak Mofi catatan dari saya. Sampun siap Al-Qur'annya, Pak? Oh, ada Bun. Nggih, monggo silahkan. Silahkan saged dibuka surat ini Pak, surat sekedap. Surat Al-Mulk Pak. Ya Bun. Nggih. 449. Surat Al-Mulk Tabarak ya Bu ya. ya, ayat 1 Ya. sampai 2 aja. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Sadaqallah. Sadaqallahul Nggih, sampun. azim. Nggih. Alat tulis sampun siapa? Oh, sudah Bu. Siap. Mungkin sedikit ini dulu Pak, sebelum ditulis sedikit tajwidnya bisa dibacakan Pak yang ayat pertama itu atau ayat kedua boleh. Ya. Alladzi boleh mau yang ayat pertama ayat kedua boleh. Saya baca lagi. Nggih, sama tajwidnya nggih. Oh, tajwidnya. Oh iya, Nggih, tajwidnya. Baca lagi saya ketutup tadi. Oke. Al-Mulk 449. 449. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat pertama apa kedua, Bu? Ayat pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka. Matobi'i. Matobi'i berapa harokat, Pak? 1 harokat. 2 harokat. 1 harokat. harokat maksud saya. Nggih. Alladzi al-qamariyah. Ya. Al-qamariyah. Alladzi matobi'i lagi. Nggih. Biyadihil mulku. Al-mulku itu apa tadi alif lam qamariyah. Oh, ya. Wa ala kulli syai'in qadir. Itu ada ikhfa. Syai'in qadir ikhfa syafawi. Karena ada kasrotan min bertemu dengan qaf huruf ikhfa. Syafawi huruf ikhfa ada berapa, Pak? Ada 14 tak sak 15. Huruf ikhfa ada 15. Ya, ada 15 tak sak jim Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum ada qalqalah sughra. Ada ba yang dimatikan. Matinya asli. Nggih. Ayyu ada gunnah. Ayyukum. Ya, tasdid gunnah. Ayyukum ada idhar apa itu idhar? Nggak ada idhar Pak. Idhar itu harus dibaca jelas. Itu nggak ada. Ahsanu amala matiwat. Ya. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Wal azizul ghafur mat arif tulis sukun panjang 2. Baik, cukup Pak Mufid matur nuwun. Sekarang Pak, coba dituliskan Pak mungkin yang ayat yang ini, yang kedua sampai alladzi khalaqul mauta wal hayata. Alladzi khalaqul mauta wal hayata sampai sana aja. Ya, alladzi khalaqul mauta. Khalaqal mauta wal hayata. Itu saja ya Bu ya. Oke.
Sudah, Bu? Coba diperlihatkan, Pak, ke saya. Kelihatan, Bu? Belum nampak, Pak. Oh, blur ya, maaf. Tadi saya saya kira itu, Bu. Maaf, Bu, maaf. Hmm. Kelihatan, Bu ya? Nah, itu sampun. Ya, oke, bagus. Oke. Ya, bagus ya. Makasih, Pak Mufid. Sampun. Ya, Oke, Bu. terima kasih, Pak Mufid. Semoga nanti lulus, nggih, ininya ya. Terima kasih, Bu. Oke, sampun, nggih. Pandunya Matur nuwun, pun Pak Roki. Terima saya kasih. belum nah, Assalamualaikum warahmatullahi saya belum wabarakatuh.